ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah para jamaah dan para mahasantri, kita dengan izin Allah bisa kembali berjumpa dalam kajian akidah dari syarah Salasatil Usul. Masih di kewajiban setiap muslim yang ada 4 ya, yaitu belajar ilmu, mengamalkan, berdakwah dan bersabar ya. Di pertemuan sebelumnya ada belum selesai ya tentang dakwah, itu terpotong di paragraf pertama bagian akhir di halaman 23, yaitu tentang beragam media dakwah ya, baik berupa lisan ataupun tulisan. Lisan itu bisa dengan ceramah, dialog ya, diskusi. Kata beliau ya, yang di bagian akhir di paragraf pertama, wa qad yakunu aktsara fa'aliyatin ya, dan terkadang ya, qad itu kalau masuk ke fi'il mudhari biasanya diartikan terkadang ya. Masih ingat ya, qad ada berapa makna? Ada 3 ya. Pertama untuk makna sungguh taukid ya, atau tahqiq. Yang kedua makna taklil kadang-kadang. Yang ketiga makna takrib ya, takrib itu hampir dekat waktunya ya, seperti dalam qomat, qad qomatis shalah, itu makna qad di situ apa? Takrib ya. Jadi makna qad qomatis shalah itu telah dekat waktu berdirinya sholat. Itu bukan sungguh telah berdiri sholat, kan sholatnya juga belum ya kan? Itu makna takrib. Nah kalau di sini taklil, jadi terkadang aksar fa'aliyatan ya. Fa'aliyatannya dibaca mansub fathah ya, karena jadi apa? Ada yang sudah nyampe belum nih pelajarannya? Ya, aksar lebih banyak apanya? Fa'aliyatan. Fa'aliyatan itu efektivitasnya lebih efektif, lebih memberi pengaruh ya. Ini jadi tamyiz namanya ya. Sudah pernah belajar tamyiz? Iya, jadi mansub tamyiz ya, lebih efektif ya, gitu ya, lebih berpengaruh min ilqai khutbatin, daripada menyampaikan khutbah au muhadaratin ya, atau muhadarah kajian, mursalan ilqaan mursalan, dengan penyampaian ya yang mursal maksudnya ya, penyampaian yang maksudnya yang tidak diiringi dengan dialog tadi ya. Jadi kata beliau, cara dakwah penyampaian dengan dialog, diskusi itu bisa lebih efektif ya kan, karena ada interaksi kan, dua pihak ya. Jadi ketika orang berdiskusi ya, bertanya, itu kan berarti memang dia ingin mengetahui ya, membuka ya akalnya, ingin memahami suatu permasalahan, mendalami suatu permasalahan ya. Ketika dibahas itu lebih masuk ya, lebih dapat paham ya. Kalau hanya
satu arah ya memberi kajian, ya kadang-kadang kan ada yang paham, ada yang tidak. Ya. Makanya meskipun dalam majelis yang sama gurunya, sama kurikulum pelajaran, sama waktunya, tetapi murid-murid yang belajar itu kadang berbeda yang didapatkan. Ya, itu sebagai rizki ya dari Allah, karena Allah memberikan pemahaman itu sebagai rizki. Ya, ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. Ya. Makanya dalam doa menuntut ilmu itu kan apa? Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Berikan rizki kepahaman. Kepahaman itu rizki. Ya. Kama huwa ma'lumun, sebagaimana itu yang sudah diketahui. Ya, berikutnya ada yang baca giliran. Siapa? Silakan. Pada waktu ya. Qala musannif rahimahullah wa da'watu ila Allah azza wa jalla ya wazifatur rusuli alaihim as-salatu wassalam alaihimus salatu wassalamu wa tariqatu min tabi'ahum bi ihsani wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsanin fa iza arafal insanu ma'budahu wa nabiyahu wa dinahu wa manallahu alaihi bitaufiqi lidzalika fa inna alaihi sa'ya fi inqazih wadnihi bidawatihim ilallahi azza wa jalla walai atau kemana awalnya? Wali ya, yubashiru bil khairi qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yauma Khaybar unfud ala rusulika hatta tanzila bisahatihim summa da'uhum ilal islami wa ukhbir berarti sama fil amr juga ya. Tadi kan unfud ya, ataunya ke fil amr lagi. Kalau fil amrnya akhbir ya, akhbir wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi li an yahdi Allah la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humarin na'ami. Muttafaqun alaih sihhati wa ala enggak ada hiji. Ala sihhatihi wa yaqul. Ya, ada yang lain berapa orang nih gilirannya? Satu orang aja. Ya, beres ini sampai beres. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Muslimun man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man taba'ahu la yunkisu zalika min mislu atau misla? Mislu ya, betul. Mislu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika. Yanqusu dzalika min ujurihim syai'an
wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu zalika min athamihim syai'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Muslimun aidan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ya, alhamdulillah ada lancar bacanya. Ya wada'atu ilallahi azza wa jalla ya wadifatu rusuli alaihi salatu wassalam. Dakwah kepada Allah azza wa jalla adalah tugas para rasul alaihi salatu wassalam. Wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsanin, dan jalan orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ya, bahkan di sini ada keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi sebelumnya itu yang melaksanakan dakwah itu selalu para rasul ya. Karena kan rasul itu silih berganti. Ya, ketika meninggal satu rasul diganti rasul yang baru gitu. Berarti tugas dakwah itu memang dipikul langsung oleh rasul. Ya kan, dipikul langsung oleh rasul. Nah, sedangkan umat Nabi Muhammad setelah Rasulullah wafat tidak ada rasul lagi. Ya, sehingga tugas dakwah ini digantikan oleh umatnya. Ya, makanya keistimewaan ya umat Nabi Muhammad itu selain tugas ibadah kepada Allah, ya, yang kedua dakwah, ya, menggantikan, melanjutkan tugas Rasul. Faida arfal insanu ma'budahu, apabila seorang manusia mengenal Tuhannya yang disembahnya, yang diibadahinya, wa nabiyahu, nabinya, wa dinahu, dan agamanya. Ini tiga hal yang kita pelajari ini kan. Mengenal Allah, Nabi dan Islam. Wa manallahu alaihi bitaufiq, dan Allah menganugerahinya taufik. Ya. Taufik, masih ingat hidayah apa taufik? Hidayah ada dua. Satu, hidayatul irsyad. Dua, hidayah taufik. Hidayah taufik berkenaan dengan apa? Amal, ya, pengamalan. Kalau irsyad ilmu. Lidzalika, ya, oleh karena itu fa inna alaihi sa'ya, maka sesungguhnya ya wajib baginya untuk berusaha fi inqadi ikhwanihi, ya, untuk atau dalam ya menyelamatkan saudara-saudaranya, bidakwatihi, dengan dakwah, ya, dengan mendakwahi mereka ilallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Ya, maka dakwah itu kan sebetulnya menyelamatkan, gerakan penyelamatan. Ya, jadi menyelamatkan orang dari kesesatan, dari kemaksiatan, ya, itu agar mereka memilih jalan yang benar, melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu inti dakwah. Ya, bahkan menyelamatkan dari musibah terbesar, ya, lebih besar daripada musibah-musibah yang sifatnya fisik yang terlihat. Ya, musibah yang besar itu adalah ketika orang ya terjatuh kepada kesesatan, ya, kemusyrikan, memiliki akidah yang rusak. Itu bencana lebih besar karena akan berpengaruh kepada akhirat. Begitu. Makanya ini harus menjadi prioritas utama. Ya, jadi orang Islam itu prioritas utamanya harus akhirat, ya. Makanya apapun peran dia di dunia ya dalam menjalani kehidupan harus menjadi prioritas utama. Ketika menjadi seorang guru ngajar, maka harus menjadi prioritas utama bagaimana murid-muridnya itu bisa selamat nanti di akhirat, punya bekal untuk akhirat, bukan hanya untuk dunia aja.
ya, menjadi pemimpin negara, pejabat, menteri dan sebagainya, yang harus menjadi perhatian utama, program utama itu ya bagaimana memperbaiki untuk akhirat dulu. Karena itu orang beriman tuh begitu. Bukan hanya sebatas ucapan, tapi harus dibuktikan dalam menjalani kehidupan. Ya, makanya kepemimpinan yang disebut kepemimpinan itu kan apa? Khilafah. Khilafah itu apa definisinya? Ya, mau kata Al-Mawardi kan dalam kitab Ahkam As-Sultaniyah itu kan. Khilafah itu maudu'atun li khilafatin nubuwah ya li hirasatid din wa siyasatid dunya. Dalam definisi lain dilengkapi wa siyasatid dunya biddi. Khilafah itu kepemimpinan ya, pemerintahan itu kan dibentuk untuk menggantikan kenabian dalam rangka pertama menjaga agama dulu. Menjaga agama. Baru berikutnya mengatur dunia, dan mengatur dunia pun dengan agama, dengan syariat. Ya. Itu jadi bisa menyelamatkan dengan dakwah. Walibasyiru bil khairi, memberi kabar gembira dengan kebaikan. Ya, dengan surga. Jadi sebenarnya kita ngajak kepada kebaikan, ngajak ke surga. Ya, ketika dakwah itu intinya. Ya, makanya harus lengkap. Dakwah itu kan basyiru wa nadhiru. Memberi kabar gembira. Jadi yang namanya orang memberikan kabar gembira itu kan berarti membuat orang tuh senang kan dengan kabar gembira itu. Ya, makanya harus seimbang, jangan kemudian terus sebagai nadhiro, menakut-nakuti aja kerjaan. Nakut-nakuti umat aja, harus seimbang. Ya, antara nadhiron ya, membuat umat itu takut, ya, memberikan peringatan, tapi juga basyirah, memberikan kabar gembira. Gitu kan? Ya, jadi nggak harus dakwah itu serius-serius gitu ya, membuat umat itu takut terus, tapi ada kalanya mereka diberikan optimisme ya, dengan kabar-kabar yang baik, kabar-kabar gembira. Ya, karena itu keseimbangan dalam jiwa manusia. Harus ada yang namanya roja, harapan, dan khauf, rasa takut. Ini harus seimbang. Kalau tidak seimbang nanti akan negatif. Ya, akan negatif. Orang kalau banyak takut akhirnya jadi pesimis. Kalau orang terlalu banyak berharap, ya tidak diberi peringatan, ya nantinya berlebihan, pendek, merasa sudah menjadi ahli surga. Nah, jadi harus seimbang. Dakwah itu harus seimbang antara basyiro wa nadhiro. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib yauma Khaibar, pada hari Khaibar. Ini yang sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya. Kalau yang masih ingat. Ya. Jadi dakwah itu sampai ketika berperang pun tetap dilakukan. Ini mau melawan orang Yahudi kan? Di Khaibar, ya, sebagai benteng terakhir orang Yahudi itu. Ya. Tetap Ali bin Abi Thalib didorong untuk berdakwah kepada orang Yahudi. Ya, apa sabda beliau? Unfud ala rusulika. Laksanakan ya utusan-utusanmu, maksudnya pasukan ya, agar berangkat menuju ke orang-orang Yahudi itu, hatta tanzila bisahatihim, sampai mereka turun atau tiba di pekarangan mereka, di halaman mereka, di halaman orang-orang Yahudi. Nah, apa? Tsummad'uhum ilal islami, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Sebelum diperangi didakwahi dulu orang Yahudi. Ya.
Dan ini memang menjadi prinsip yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Ya, seperti dalam perkataan Khalid bin Walid kan, ya Khalid bin Walid itu panglima perang ya, yang selalu memimpin peperangan dalam banyak peperangan, dan setiap peperangan selalu menang. Khalid bin Walid itu selalu menang ya. Dari awal dia menggantikan pemimpinnya di perang Mu'tah, padahal baru awal-awal masuk Islam, sampai kemudian perang-perang besar itu selalu menang Khalid itu. Makanya Umar takut Khalid itu menjadi orang-orang berlebihan mengkultuskan Khalid, akhirnya kan diganti di zaman Umar. Nah itu dalam perkataan Khalid itu kepada para musuh itu memberikan pilihan. Ya, apakah kalian masuk Islam? Pilihannya 3. Kalian masuk ke dalam Islam. Ya, yang kedua tunduk kepada hukum Islam, kekuasaan Islam, artinya silakan kalian masih beragama kalian ya kafir, tapi tunduk kepada kekuasaan Islam, jadi kafir dhimmi. Atau yang ketiga pilihannya berperang. Ya, dikasih 3 pilihan itu. Ya, sebelum berperang. Ya, bahkan kan beliau mengatakan kalian itu menghadapi kaum yang yuhibbunal maut kama antum tuhibbunal hayat. Ya, kalian menghadapi orang-orang yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Jadi yang dituju itu mati syahid. Nah, jadi prinsip ini diamalkan oleh para sahabat setelah Nabi. Jadi dakwahi mereka, akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Beritahukan kepada mereka apa yang wajib atas mereka ya dari hak Allah padanya. Jadi hak Allah untuk diibadahi. Fa wallahi, nah ini perkataan yang sudah saya jelaskan yang di pertemuan sebelumnya. Demi Allah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Ya, engkau demi Allah memberi hidayah melalui perantaraanmu ya kepada seorang itu lebih baik darimu daripada unta merah. Jadi menjadi wasilah ketika kita berdakwah lalu orang mengikuti dakwah kita, artinya dia mendapat petunjuk ya dari Allah. Ya, berarti kan kita menjadi wasilahnya orang mendapat hidayah. Ya, itu akan mendapat pahala yang sangat besar. Ya, bahkan di sini digambarkan lebih baik dari unta merah. Unta merah itu harta yang paling mahal ya, yang paling dianggap hebat di kalangan orang Arab. Ya, unta merah itu. Artinya lebih baik dari harta termahal apapun. Berhasil mengajak berdakwah satu orang ya, apalagi kalau banyak. Maka di sini banyak nih peluang dakwah. Kalian bisa ngajak orang ikut ke sini kan? Ikut belajar, ikut sama-sama belajar di sini. Jadi mahasiswa ya, itu misalnya hasil dari ajakan kalian. Ya, itu pahalanya luar biasa. Ya, banyak yang menjadi peluang-peluang dakwah itu. Ya, muttafaqun ala sihhatihi, ya disepakati kesayangannya. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslim. Rasul SAW bersabda pada apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini ya sudah disinggung juga, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu mislu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Tidak berkurang ya hal itu dari pahala-pahala mereka. Ya, jadi
orang yang ngajak dapat pahala, ya, yang mengamalkannya juga dapat pahala masing-masing tanpa mengurangi orang yang mengamalkan. Ya, beda kalau ngajaknya buat bisnis, ya, buat apa? MLM misalnya. Itu kan nanti poinnya diambil gitu ya. Dikurangi bagi yang ngajak. Nah, kalau dalam dakwah tidak dikurangi. Masing-masing mendapat pahala yang full, ya. Nah, sebaliknya orang yang mengajak kepada kesesatan, ya, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. Jadi semakin banyak orang mengikuti, semakin besar. Makanya kalau orientasi kita akhirat, ya, harus dilihat ketika orang itu banyak pengikut, banyak follower, ya. Ya, dia sering bikin konten gitu ya, banyak follower, ya, viewernya gitu. Ya, itu dilihat apa konten yang dia sebarkannya. Kalau yang konten yang disebarkannya adalah kesesatan, ya, banyak bicara ngawur, nah justru itu akan menjadi kerugian, ya, bencana nanti di akhirat. Kan orang sekarang yang dilihat itu banyak pengikut, ya kan, jadi semakin populer, ya, banyak cuan gitu ya yang masuk. Kalau ukurannya dunia, sekarang orang nggak peduli konten apa, yang penting viral, ya, yang penting banyak penonton gitu, apa aja konten. Ya, nah kita sebagai orang beriman mengukurnya dengan apakah menguntungkan ataukah merugikan buat akhirat, bukan dunia. Ya. Wafala fi marah Muslim aidan, nah ini juga sama maknanya. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakan. Ya, masih berapa menit lagi waktu masih lama ya? Ya, masih ada. Kita lanjut ya. Nah, dakwah ini sudah cukup panjang juga di pertemuan sebelumnya, ya, pembahasannya. Ya, Arabiatu yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, bersabar dari gangguan yang ada padanya. Ya, as-sabru habsu nafsi ala ta'atillah, menahan diri di atas ketaatan kepada Allah, wa habsuha 'ala an maksiatillah, dan menahannya dari bermaksiat kepada Allah, wa habsuha an anit tasahhuti min aqdarillah, dan menahannya dari marah, ya, kepada takdir Allah. Nah, ini menunjukkan 3 macam sabar. Sabar itu ada 3, ya. Sabar dalam ketaatan, melaksanakan ketaatan. Sabar dari menghindari kemaksiatan. Ya, sabar atas musibah yang Allah berikan. Yang musibah itu tentu merupakan takdir Allah. Sabar tidak marah, ya, tasahud marah, kesel gitu ya. Kalau dia mencaci maki, kesel kepada takdir, ya sama dengan kesel kepada yang menentukan takdir, yaitu Allah. Ini sabar, ya. Sabar ini masuk ke semua. Menuntut ilmu sabar, mengamalkan sabar, berdakwah juga sabar. Masuk ke semuanya. Ya, mungkin kita ini aja tanya jawab, ya. Masih terlalu banyak. Kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada, ya, sudah jelas. Kita lanjut sedikit. Fa yahbisu nafsa an tasakhutta wa tadajjura wal malala, menahan diri dari marah, ya, menggerutu, tadajjur, wal malala, dan bosan.
Ya apalagi belajar ya itu sangat butuh kesabaran. Ya harus duduk dalam waktu yang lama. Ya. Itu sangat butuh kesabaran sekali. Sabar ini inti dari semua akhlak. Jadi semua akhlak itu pangkalnya kesabaran. Ya akhlak-akhlak yang baik itu semua bermuara dari sabar. Ya kalau tanpa ada sabar orang nggak bisa melakukan hal apapun. Ya, jadi kunci untuk bisa kita berhasil dalam semua hal itu sabar. Bahkan bukan hanya untuk urusan akhirat, kalau urusan dunia juga. Sabar. Makanya kan ketika nanti orang masuk surga diucapkan selamat oleh para malaikat, mereka mengatakan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Ya, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Ya, jadi kunci sabarnya menjadi kunci. Ya, dan makanya sabar itu perlu dilatih. Ya, dalam waktu yang lama. Ya, kalau kita sudah terlatih ya untuk belajar ya dalam waktu yang lama, ya itu maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Ya, baca Quran, menghafal Quran itu butuh kesabaran. Kalau nggak sabar ya nggak bisa. Ya baru sebentar kan udah ngantuk. Gitu. Ya baru dibuka ya mata udah ketutup. Ya mata udah ketutup duluan. Ini perlu pembiasaan, ya, pembiasaan. Ya termasuk dalam hal belajar. Ya, kalau kalian sudah, makanya kan coba beda nggak ketika kalian baru mulai belajar dengan sudah agak lama nih belajar. Pasti beda ya. Kalau di awal-awal itu berat. Ya, berat untuk bertahan ya, menyimak, ya, apalagi cara gundul gitu kan. Berat. Ya, tapi kalau sudah terbiasa, ya, makanya proses itu dijalani. Ya, proses itu dijalani. Kalau sudah bisa baca kitab, nah harus rajin dipakai. Ya, baca. Wa yakunu daiman nasyitan fi da'wati ila dinillah. Dan selalu rajin ya, bersemangat nasyid dalam dakwah kepada agama Allah wa in udiya, meskipun dia disakiti. Ya. Jadi dakwah tentu sangat butuh kesabaran. Sebenarnya ujian kita enggak seberapa dibandingkan dengan ujian Nabi. Nabi mau dakwah ke Taif, disambut dengan apa? Lemparan batu. Ya kan? Gitu. Bayangkan Rasul itu dakwah di Taif dikasih waktu 10 hari kan. Selama 10 hari enggak ada satupun yang menerima dakwah. Bahkan di akhirnya dikumpulkan para budak, anak-anak megang batu, dilempari Nabi itu. Sampai berdarah-darah, dan Zaid bin Harisah yang menemani beliau itu kan menjaga ya, dengan badannya itu menghalangi ketika dilempar. Ya, sampai luka-luka ya banyak, dan Rasul pun sampai sandal beliau itu berlumuran darah. Itu Nabi luar biasa. Kita baca coba sirah Nabi bagaimana beliau menjalani dakwah ini tidak mudah. Ya, sedangkan kita kan dakwah kita enak sekarang disambut, ya kan, dengan sambutan yang baik, bahkan dijemput pakai mobil, gitu kan. Pulang dikasih amplop. Dakwah kita udah nyaman sekarang. Ya. Tapi jangan terlena dengan zona nyaman. Kita harus berani meluruskan kesalahan. Dakwah itu kan harus amar ma'ruf nahi munkar, bukan milih yang enak-enak, milih yang disenangi aja gitu tema-temanya. Padahal di depan mata ini ada kemungkaran di situ. Kenapa tidak dia bahas untuk nahi munkar?
Ya kan? Dakwah itu sekarang itu milihnya tema-tema yang aman aja gitu kan. Tema-tema yang aman gitu. Yang disenangi ya, yang banyak orang senang padahal ada banyak kemungkaran di hadapannya dibiarkan. Berarti hilang itu esensi dakwah. Karena esensi dakwah itu tadi amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada kemungkaran di hadapannya dibiarkan, berarti belum berdakwah. Harus disesuaikan masyarakat atau jamaah tempat ini butuh apa, yang kurangnya apa, dikasihlah dakwah yang cocok untuk memperbaiki kondisi dia, ya kan? Ada kemungkaran, walaupun tentu perlahan-lahan kan, nggak langsung frontal gitu, nggak juga. Ada perlahan ya, bagaimana cara pendekatan dan sebagainya agar dakwah kita bisa diterima. Ya, tapi bukan berarti tadi cuman cari aman aja. Li'anna adiyata da'ina ilal ghaib. Karena rasa sakit para pendakwah kepada kebaikan min tabiatil basyari, dari termasuk tabiat manusia, ila man hadallah. Maksudnya menyakiti para dai. Itu tabiat manusia kecuali yang Allah beri petunjuk. Ya, makanya ya harus dibaca lagi sejarah Rasul bagaimana ya. Bahkan Nabi Muhammad saja juga diberikan pelajaran atas Rasul sebelumnya. Makanya ada kisah Nabi yang isinya semua dakwah. Yaitu Nabi siapa? Ya isinya menjelaskan tentang dakwahnya ya. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu ketika dikisahkan itu kisah dakwah semuanya, bagaimana beliau ya kesabaran siang malam berdakwah, tapi yang ikut ya hampir nggak ada gitu. Ya itu sebagai pelajaran agar kita bisa mencontoh ya mereka bersabar dalam berdakwah. Ya baik, cukup mungkin ya insyaallah. Syukran ala ihtimamikum. Qul qali hadza. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum